Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kepekaan dalam hidup adalah suatu kondisi di mana orang atau manusia, termasuk kita semua, dapat mengerti, memahami, dan mengetahui apa yang akan terjadi bagi hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak peka terhadap situasi dan kondisi dalam hidupnya, maka akan membuat orang tidak berada dalam keadaan yang stabil atau labil keadaannya, karena dia beranggapan bahwa aman-aman saja dalam hidup. Tetapi belum tentu bahwa situasi aman itu menjamin untuk terus-menerus dia ada dalam keadaan aman. Bisa saja terjadi bencana, malapetaka, perang, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dituntut daripada kita adalah kepekaan dalam diri kita untuk dapat melihat seluruh keberadaan kita, situasi dan kondisi yang bisa saja dan mungkin saja terjadi setiap saat. Kalau orang peka, pasti dia sudah berjaga-jaga, dia sudah wanti-wanti, atau juga dia sudah mempersiapkan segala keadaan supaya dia dapat menghadapi semuanya dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan para murid bersama dengan Yesus di Taman Getsemani yang dikisahkan dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi memberikan gambaran secara umum kepada kita bahwa Yesus sangat memahami situasi dan kondisi saat itu. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialaminya. Sementara para murid tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang sesungguhnya akan terjadi di saat-saat yang sangat genting dan kritis itu. Sekalipun Bapak dan Ibu, Yesus sendiri telah mengungkapkan kepada mereka situasi itu. Hatiku mau mati rasanya. Dia sudah memberitahukan kepada para murid tentang apa yang akan terjadi pada drama itu. Apa yang akan dialami oleh Yesus saat itu di tempat yang bernama Getsemani itu. Tapi ini yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh para murid. Seolah-olah para murid beranggapan malam itu sama dengan malam-malam yang biasa. Saat itu atau malam itu ada hal yang biasa saja, seperti malam-malam yang biasa yang sudah lalu. Tapi bagi Yesus, Bapak Ibu, Yesus sementara bergumul secara batinnya tentang apa yang akan dia jalani saat itu. Penderitaan yang akan ditanggungnya itu begitu berat.
seolah-olah dia tidak sanggup untuk memikulnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak boleh mengambil jalan yang lain. Jalan ini yang harus dia ikuti. Karena itu Bapak Ibu dalam doanya dia berdoa kepada Bapaknya. Kalau mungkin saja cawan ini lalu daripadanya. Cawan yang disampaikan, yang diucapkan oleh Yesus bukan cawan biasa, tetapi cawan yang melambangkan penderitaan. Cawan yang melambangkan dosa manusia yang harus ditanggung, yang harus diminum oleh Yesus. Cawan penderitaan. Biasa Bapak Ibu kalau air di dalam cawan itu kalau kita minum segar. Begitu toh? Menyegarkan kita. Tapi cawan yang disampaikan oleh Yesus dalam doanya adalah cawan penderitaan yang harus dia tanggung, yang harus dia pikul. Cawan dosa itu. Dosa siapa? Dosa manusia. Dosa kita semua. Ya harus meminumnya. Secara kasat mata Bapak Ibu terjadi tawar-menawar antara Yesus dengan Bapaknya. Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada. Tapi saudara-saudara, kepasrahan Yesus untuk menjalani penderitaan itu atas kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sini Bapak Ibu kita lihat terjadi paradoks terhadap salib itu. Artinya bahwa antara Bapa dan Anak, antara Allah Bapa dan Yesus Kristus yang punya hubungan dekat, karena dosa manusia seolah-olah Allah berdiam diri, Bapa berdiam diri daripadanya. Jadi harus melihat salib itu sebagai pernyataan kasih Allah yang besar kepada manusia, karena keselamatan manusia Yesus harus memikul penderitaan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami, yang tidak diketahui oleh para murid itu. Akhirnya apa? Sekalipun Yesus sudah memperingatkan mereka supaya berdoa, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tahu, Yesus memahami bahwa kalau ini tidak diperingatkan kepada mereka, maka nanti kocar kacir mereka. Kalau mereka berhadapan dengan situasi yang genting, maka mereka akan mengalami hal yang buruk sekali. Karena itu Yesus bilang berdoalah. Dengan berdoa mereka, iman mereka semakin kuat. Mereka dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan mereka di taman itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi?
Ketika doa itu disampaikan pertama kali, Yesus kembali mendapati mereka dalam keadaan tidur. Barangkali Bapak Ibu dan saya semua berpikir inilah kelemahan manusia. Bisa saja terjadi atas ketidaktahuan, ketidakmengertian, atau bahkan juga tidak percaya dengan ucapan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau ini ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, sangat-sangat berbahaya. Tidak mau dengar perkataan Tuhan, itu situasi dan kondisi yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa? Sebab membuat orang bisa salah langkah, ambil jalan pintas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa ini disampaikan sebanyak 3 kali. Dalam doa ini sesungguhnya Yesus semakin teguh, Yesus semakin dikuatkan untuk menjalani penderitaan itu. Sekalipun berat, karena dia akan disiksa, dipukul, diludahi. Dia akan pikul kayu salib, kayu palang yang besar itu. Dari tempat ia dijatuhi hukuman sampai ke Golgota. Lalu kemudian disalib di sana, tempat itu. Setelah itu ia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Semua kemenangan yang telah ditunjukkan Allah dan dikerjakan oleh Allah kepada manusia yang berdosa itu karena kasih-Nya yang besar. Yesus penuh penyerahan diri secara totalitas hidupnya, menjalani semua penderitaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ketidaktahuan para murid itu, Yesus bilang pada ayat-ayat yang terakhir, tidurlah. Tetapi sekaligus dia bilang bangun. Karena dia yang menyerahkan, aku sudah dekat. Artinya bahwa kalau Yesus membiarkan mereka tertidur, maka ketika peristiwa penangkapan itu terjadi, maka mereka juga akan ditangkap karena ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak ingin terjadi dalam kehidupan seperti itu. Yesus menyadarkan mereka supaya mereka harus bangun dan sadar akan peristiwa, kondisi yang akan terjadi itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani minggu sengsara Tuhan yang keempat, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, yaitu peka terhadap situasi dan kondisi dalam hidup kita. Kalau orang tidak peka, maka terjadi sesuatu hal, atau secara tiba-tiba terjadi hal yang di luar dugaan kita, maka pasti juga mengalami kekecewaan. Bahkan juga orang salah pilih jalan, cari jalan yang lain di luar Tuhan yang kehendaknya. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita kehilangan arah, iman kita lemah, tidak sanggup menghadapi semuanya.
Karena itu Bapak Ibu, kepekaan itu penting dalam kehidupan kita, supaya kita mempersiapkan diri dan berjaga-jaga selalu tentang apa yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan terburuk sekalipun dalam hidup ini akan terjadi, dan kita sudah siap diri. Hal yang kedua yang kita belajar dari doa ini, bahwa dalam setiap doa orang percaya yang disampaikan kepada Tuhan, maka sekali-kali kita tidak boleh memaksakan kehendak kita manusia untuk diikuti oleh Tuhan. Begitu ya. Karena terkadang doa-doa kita yang begitu indah, yang begitu rapi tersusun, tapi toh pada akhirnya paksakan kehendak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan harus ikut saya, supaya Tuhan jawab menurut perintah saya, menurut permintaan saya. Tidak seperti itu. Contoh teladan dari Yesus yang Tuhan beri di dalam doanya, bukan kehendakku tapi kehendak Bapakku yang di surga. Itu doa kita. Artinya penuh penyerahan diri kita, penuh kepada kehendak dan kepemimpinan Tuhan bagi hidup kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan kerjakan, itu menurut kehendaknya, bukan kehendak kita manusia. Hal yang terakhir yang mau dibilang untuk kita, sikap berjaga-jaga untuk segala kemungkinan yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Sebab kalau orang tidak berjaga-jaga, nanti akan kecewa dalam hidup. Yesus bilang untuk para murid, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Dunia yang kita jalani sekarang ini penuh dengan pencobaan. Cobaan itu dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu. Dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pelayanan, juga godaan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Di kantor kita digoda dengan jabatan. Bisa juga jabatan saya menentukan saya ambil langkah, jadilah korupsi, koruptor. Karena itu Bapak Ibu, godaan ini harus dihindari oleh setiap orang. Dengan berjaga-jaga selalu, berdoa selalu. Kalau sudah di tempat yang baik, yang nyaman, ingatlah selalu berdoa supaya iblis tidak menguasai kita dan menggoda kita dengan jabatan, dengan kesempatan yang ada. Berdoa kepada Tuhan. Supaya kita kuat menghadapi cobaan itu. Iblis selalu memperdaya kita dengan macam-macam. Tetapi apa yang Yesus katakan, berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka sesungguhnya ini kekuatan iman, dasar hidup, kehidupan orang percaya. Dari kisah ini juga menerangkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Kasih itu akan selalu terus nyata dalam kehidupan kita. Pengorbanannya yang sekali untuk selamanya akan menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Amin.